Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi. Apakah biografi itu? Biografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, bios yang berarti hidup dan grafin yang berarti tulisan. Jadi biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Adapun tokoh yang ditulis dalam biografi biasanya merupakan tokoh publik, orang sukses, orang terkenal, orang yang berjasa, orang yang memiliki keistimewaan dan pengalaman-pengalaman. Biografi yang berisi kisah hidup seseorang meliputi riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan, dan hal-hal lain yang dapat dicontoh atau diteladani. Berikutnya yaitu jenis-jenis biografi. Yang pertama adalah biografi berdasarkan sisi penulisan. Ada dua, yang pertama adalah autobiografi, yaitu kisah hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Dan ada biografi, yaitu kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jenis biografi yang berikutnya yaitu biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama yaitu biografi politik, yaitu biografi yang berisi tentang tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik. Kemudian ada biografi jurnalistik, yaitu biografi yang ditulis oleh seseorang melalui tahapan wawancara, riset, dan lainnya. Selanjutnya yaitu biografi intelektual, yaitu biografi yang dituliskan sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Kemudian ada biografi berdasarkan penerbitannya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biografi buku sendiri, yaitu biografi yang seluruh biayanya ditanggung oleh si pembuat biografi itu sendiri. Sedangkan biografi buku subsidi, yaitu biografi yang pembuatannya dibiayai oleh sponsor, baik itu biaya penulisan, biaya percetakan, maupun biaya lainnya. Ini adalah contoh buku biografi. Yang pertama ada biografi tentang Raden Ajeng Kartini, kemudian ada biografi B.J. Habibie, dan ada biografi tentang Soekarno. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Ini ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yaitu bagian yang berisi pengenalan tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang diceritakan. Pada bagian ini dapat dituliskan tanggal lahir dan gambaran umum lainnya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa atau masalah, yaitu bagian yang berisi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Di sini ditampilkan hal-hal menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan dari tokoh tersebut. Bagian ini disebut juga sebagai bagian inti biografi. Kemudian ada reorientasi, yaitu bagian akhir biografi. Biasanya berisi pandangan penulis dari si tokoh tersebut. Selain itu juga berisi kata-kata motivasi bagi pembaca, atau ada juga yang berisi tentang simpulan atau akhir cerita dari tokoh tersebut. Contoh teks biografi beserta strukturnya. Orientasi. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. of Honor Causa Engineer Dr. of Scanning Multimedia Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962
dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Peristiwa Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ISMI) memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR MPR. Reorientasi. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Kaidah teks biografi. Yang pertama yaitu kata ganti, pronomina, kata hubung, konjungsi, kata kerja, verba, dan kata keterangan, adverbia. Kata ganti atau pronomina, yaitu kata yang menggantikan orang atau benda. Pertama ada kata ganti orang yang disebut juga sebagai pronomina persona. Kata ganti orang pertama, tunggal, yaitu saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak, kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal, engkau, kamu, Anda. Kata ganti orang kedua jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Kata ganti kepemilikan atau disebut juga sebagai pronomina posesiva merupakan kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan, milik, atau kepemilikan, seperti ku, mu, nya. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang, membiayai kehidupan anak-anaknya. Selanjutnya, kata ganti petunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi atau suatu benda tertentu. Katanya yaitu ini, itu, sana, sini, kesana, kesini, di sana, di sini. Kata hubung atau konjungsi, yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung kata dengan kata lain dalam sebuah kalimat atau penghubung kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Adapun jenis-jenis konjungsi, yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang derajatnya setara, contoh, dan, tetapi, atau. Kemudian konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat atau disebut juga sebagai konjungsi yang menghubungkan antar kalimat yang tidak sederajat. Contohnya yaitu jika, kalau, sebelum, sesudah, setelah, kemudian, seandainya, seperti, meskipun, walaupun, ketika, dengan, apabila, agar, supaya. Kemudian ada kata kerja atau verba, yaitu kata yang menyatakan proses perbuatan, keadaan, atau peristiwa tertentu. Contohnya yaitu kata membantu, mengerjakan, memberikan, memperjuangkan, dan membangkitkan.
Kaidah yang terakhir yaitu kata keterangan atau adverbia. Keterangan atau adverbia yaitu kata yang memberikan keterangan dalam kalimat. Ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Contoh keterangan waktu yaitu pada tanggal 25 Juni 1936 atau waktu pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kemarin, esok hari, atau hari ini. Dan ada keterangan tempat yaitu contohnya di Parepare, Sulawesi Selatan, di rumah, di sekolah, di perpustakaan, ke Jakarta, dan tempat-tempat yang lain. Langkah-langkah meneladani tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Kedua, menelaah isi dan karakter para tokoh. Ketiga, mencatat kelebihan atau keunikan karakter tokoh. Kemudian menghubungkan karakter tokoh dengan perilaku hidup di lingkungan sekitar. Hal-hal yang biasanya dapat diteladani dalam teks biografi, yaitu memiliki kemauan belajar yang tinggi, semangat dalam melakukan sesuatu, tidak menyerah dalam berjuang, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, dan hal-hal lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.